Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya sedang berada di markas komando DPC PPMI Majalengka. Kan baru-baru ini ngaget lagi nih kita, ya kan? Pernyataan daripada Menteri apalagi Menko PMK Muhajir dan Mensos Ibu Risma, katanya korban pinjol dapat bansos. Waduh, ini kacau ini. Ini pikirannya ini, makanya kekacauan. Jadi kelihatan nampak jelas bahwa Jokowi itu tidak bisa mengatur bawahannya. Jadi asal statement aja, asal ngomong. Kalau korban pinjol itu akibat ulah dia, ini sama saja, ya kan? Mensubsidi para penjudi-penjudi itu. Padahal jelas sekarang ini jumlah rakyat miskin akibat kebijakan-kebijakan sontolonya Jokowi ini itu ada 150 juta orang, ya kan? Yang miskin parah itu sekitar 39 sampai 40 juta. Bahkan menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, setiap hari 9 juta rakyat Indonesia itu hidup dalam kondisi kelaparan. Itu yang harusnya diberikan bansos. Bansos itu saat ini data bansos saja tidak tepat sasaran. Kok tiba-tiba yang korban pinjol dalam kebagian bansos? Ini ngaco, ini ngawur, ini Kementerian Sosial ini. Ajarin rakyatnya semua jadi penjudi. Ya kan? Kacau. Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nih. Kita patut curiga kebijakan-kebijakan yang ngawur seperti ini. Jangan sampai pemerintahan Jokowi ini memang didanai oleh para bandar-bandar judol semua ini, ya kan? Mungkin gara-gara kemarin juga ikut partisipasi sehingga karena udah banyak yang jadi korban judi online. Terakhir kemarin seorang poluan membakar suaminya, ya kan, karena gaji ke-13-nya harusnya 2.800.000, ternyata sisa 800.000. Akhirnya suaminya itu diborgol kemudian dibakar, akhirnya meninggal dunia. Banyak lagi lah orang-orang stres gara-gara judol. Kok tiba-tiba pemerintah datang tergopoh-gopoh, nggak mikir apa, nggak nanya sana sini, tiba-tiba statement bahwa korban judi online dikasih bansos. Ini benar-benar kacau ini, kacau sekacau-kacaunya ini. Udah jalan berpikir pejabat-pejabat ini udah kacau semua, ya kan? Tidak objektivitasnya udah makin kurang. Ini artinya bahwa memang 150 hari menjelang Jokowi lengser, ya kan, tanggal 20 Oktober nanti itu kekacauan kita udah ada, kekacauan secara politik, kekacauan secara hukum, juga secara ekonomi. Secara politik hari ini, ya kan, ini banyak sekali kita lihat kekacauan politik yang terjadi karena ketua umum parpol ini nggak melaksanakan tugas fungsinya. Disfungsional lah partai-partai politik yang duduk di parlemen hari ini. Hanya menjadi tukang stempel istana. Ya kan, saya nggak tahu apakah para pimpinan-pimpinan parpol ini punya apalagi ini tersandra oleh kasus-kasus misalnya kayak Sulhas, persoalan minyak goreng, kemudian apalagi ini Erlangga juga apalagi terkait masalah minyak goreng juga, belum juga Surya Paloh untuk kasus-kasus kayak BTS, kemudian PDIP ini hari ini sedang apalagi ini terkait masalah Harun Masiku, belum lagi PKB, partai apalagi ini P3, Demokrat dan sebagainya. Ini karena sudah tersandra, jadi kekacauan politik kita ini makin gaduh dan makin ngawur. Buktinya, ya kan, nepotisme terkait masalah kekuasaan ini makin menjadi-jadi. Kemarin putusan MK, ya kan, memilih kakak, sekarang ada MA memilih adik. Dan lucunya Jokowi lagi-lagi cawe-cawe persoalan pilkada ini. Dan sangat disayangkan betapa mereka memang sudah tidak punya malu ya. Sekarang ini kemana-mana ini ketua umum PSI kayak saya gitu pencitraan kemana-mana. Aduh, lu mau pencitraan kemana lagi bro, ya kan? Elektabilitas lu itu kalau misalnya maju ke pilkada DKI Jakarta, ya kan, itu kurang mumpuni gitu loh. Makanya sekarang berusaha lah dicarikanlah pasangan-pasangan yang kuat supaya Kaisang ini tiba-tiba nanti bisa jadi wakil gubernur. Sekarang ngincar Anies,
ngincar Ridwan Kamil, entah sama-sama. Tapi yang terjadi adalah justru malah kegaduhan politik, malah melegitimasi putusan MA yang lagi-lagi hanya untuk menggolkan Kaisang menjadi wakil. Inilah, ini yang justru Jokowi hari ini fokus ke situ. Dia tidak mikirin tuh yang korban judi online. Dia nggak mikirin tuh jutaan, apalagi ini kawan-kawan ojol yang hari ini juga tidak sejahtera, yang harusnya mereka patut mendapatkan bansos. Sebenarnya memberikan bansos kepada para ojek online ini gampang. Mereka kan sudah terregistrasi melalui sebuah aplikasi. Kenapa mereka tidak dibagikan saja ke sana? Ya kan? Ini memang udah kekacauan politik udah terjadi di mana-mana. Ya kan? Koalisi makin ke sini makin aur-auran juga gitu loh. Nggak jelas siapa yang oposisi, siapa yang apalagi penguasa. Nggak bisa dibedakan lagi. Ya kan, kalaupun jadi oposisi karena berdasarkan rasa sakit hati. Atau misalnya ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak tersalurkan. Jadi kekacauan-kekacauan politik kita itu berdampak kepada munculnya banyak kebijakan. Iya, kebijakan makin hari makin banyak menjelang Jokowi ini, tapera lah, terus skandal IKN lah, ya kan, makin hari makin gaduh, ya kan, terus kemudian kriminalisasi kriminalisasi yang dilakukan masih aja dia lakukan beberapa oknum-oknum ya kepolisian, ya kan, belum lagi juga tindakan korupsi yang semakin merajalela seperti kemarin kita dengar 271 kasus timah, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut kerugian negara sampai 300 triliun, belum lagi 1.500 triliun terkait masalah apalagi ini tambang nikel, belum lagi ada transfer ilegal yang diduga nilainya sangat fantastis 3.000 triliun di Kementerian Keuangan. Lah inilah ini kacau. Harusnya mikirin kayak gini Jokowi menjelang masa dia mau lengser. Ini malah mikirin anak-anaknya aja untuk anak dan menantu supaya apalagi bisa jadi gubernur atau wali kota. Sungguh memang Jokowi ini malah petaka, musibah bagi bangsa Indonesia ini. Dia 5 tahun 10 tahun memimpin negeri kita makin hari makin kacau saja secara politik. Nah, kemudian secara ekonomi, dolar juga makin hari makin menguat. Posisi terakhir dari 16.300 sudah 16.448. Ini berbahaya terhadap kondisi ekspor kita, ya kan? Nah, bisa juga nanti dapat mempengaruhi beberapa nilai-nilai barang masuk, impor dan sebagainya. Nah, sehingga bisa menaikkan inflasi. Nah, bagaimana inflasi naik, lantas kemudian sistem yang dilakukan oleh rejim Jokowi ada sistem upah murah. Itu tentu saja makin memperparah kondisi rakyat, memperparah kondisi ekonomi kita. Kebijakan ekonomi kita ini ngawur, gak karu-karuan. Kemarin Permendag nomor 8 2024 itu dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan itu mengancam ratusan ribu buruh di sektor tekstil itu akan terdampak PHK. Ini sudah ada rilis nih. Ada 14 perusahaan di daerah Bandung Barat sana akan gulung tikar gara-gara Kementerian Perdagangan mengizinkan impor baju jadi untuk masuk ke Indonesia. Ini harusnya bagaimana rakyat kita itu bisa mampu bekerja dengan tenang. Ini malah menteri-menterinya kacau, mengizinkan impor barang barang jadi masuk ke Indonesia, sehingga bagaimana mengimplementasikan 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan oleh Jokowi ternyata hanya mengakibatkan ratusan ribu buruh terancam. Belum lagi skandal tapera, tabungan perumahan rakyat yang banyak mempelesetkan menjadi tak punya perasaan, tambah penderitaan rakyat, tabungan pemerasan rakyat, udah banyak lah. Dan itu membuat pro kontra, sehingga memang sangat mengganggu iklim investasi di negeri kita. Jadi si kaya tambah kaya, si miskin tambah miskin. Itu yang terjadi oleh rezim Jokowi. Jadi karena memang Jokowi ini 150 hari ke depan sudah tidak fokus lagi untuk memikirkan bagaimana terkait masalah kesejahteraan rakyatnya. Dia hanya mikirkan gimana anak menantunya itu jadi gubernur dan wali kota atau bupati lah, ya kan? Karena mentang-mentang
si yang sulung udah lolos jadi wakil presiden, yang nggak tahu apa jadi dilantik apa kagak nanti ini 20 Oktober. Nah selain daripada itu persoalan hukum kita ini lagi-lagi ya kan banyak yang salah tangkap. Kasihan korban salah tangkap ini rakyat kecil ya kan. Ini bukti bahwa Polri tidak profesional. Nah menjelang ulang tahun Polri nanti tanggal 5 Juli depan ini tolonglah pada Kapolri untuk berbenah. Kasihan orang yang salah tangkap hanya untuk melindungi anak-anak para pejabat ya kan. Jadi terlihat bahwa terjadi diskriminasi hukum sesama anak bangsa. Jadi equality before the law itu tidak berlaku. Jadi persamaan di pemerintahan dan hukum itu tidak terjadi di Indonesia, padahal itu sudah diatur dalam konstitusi. Sehingga hari ini Polri, institusi kepolisian kita itu banyak menuai protes di media sosial, itu banyak menuai protes terutama juga dari sektor lalu lintas ya. Ini yang paling bikin jelek nama Polri ini kelakuan daripada oknum-oknum Polantas yang selalu main tilang asal tilang ya kan. Hanya kayak semacam tukang palak yang berseragam, tukang palak yang dijadikan berseragam polisi. Rata-rata yang dipalak supir, orang-orang kecil. Kasihan orang kecilnya ini gara-gara kebijakan Jokowi makin susah, jadi korban pengangguran, upahnya murah, usahanya murah-murah, malah aparat penegak hukumnya ya kan malah menjadikan mereka sebagai apalagi objek tempat untuk dimintain retribusi secara ilegal. Ini tentu saja harus ada koreksi dan perbaikan institusi kepolisian, karena kita berbicara institusi. Saya pikir semua institusi punya tujuan yang baik, namun biasanya yang tidak bagus itu banyak sekali oknum-oknum penyelenggara institusi tersebut yang merusak institusinya sendiri, dan ini berbahaya bagi kita ke depan. Dan belum lagi penegak hukum terkait masalah kasus-kasus korupsi yang lagi merebak ya kan. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kasus-kasus persoalan masalah apalagi ini timah, belum lagi 109 ton penjualan emas ilegal, belum lagi waduh udah ribuan-ribuan triliun ini negara ini hancur, malah dikuntit ya kan, diikuti oleh Detasemen 88. Harusnya Detasemen 88 itu bekerja untuk mengantisipasi kelompok-kelompok yang melakukan ancaman teroris, anti teror, bukan malah meneror sesama aparat penegak hukum. Bagaimana hukum bisa tegak di negeri ini? Jadi aduh udah kekacauan ini sudah semakin gaduh lah ya kan oleh rejim Jokowi. Jadi wajar kalau misalnya rakyat Indonesia ini makin hari makin tidak suka sama Jokowi. Jadi yang pendukung Jokowi itu sebenarnya sisa 2,8%, yaitu suaranya PSI. Itulah pendukung Jokowi. Jadi sebenarnya sudah tidak suka Jokowi itu sebanyak 97,2%. Nah ini saya di sini ada beberapa teman-teman ini yang mungkin kita bisa mendengarkan paparan-paparan dia terkait masalah kondisi-kondisi terkini menjelang Jokowi 150 hari lengser. Apakah kesejahteraan makin meningkat, ya kan? Apakah kondisi buruh makin babak belur? Apalagi Majalengka terkenal sebagai upah paling rendah ini se-Jawa Barat, ya kan? Dan buruhnya paling banyak, upahnya paling rendah. Ya gimana? Ya kan? Mau meningkatkan daya beli, ya kan? Upahnya ditekan, ya kan? Pajaknya dinaikkan. Ya terus buat bawa pulang ke rumah, kasih makan anak istri pakai apa? Jadi memang Jokowi ini sudah gagal apalagi ini memerintahkan bawahan-bawahannya untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Faktanya hari ini kebijakan sangat tidak pro rakyat, sehingga wajarlah Jokowi ini memang rezim sontoloyo yang membuat kebijakan yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul yang hanya menjadikan rakyat Indonesia ini makin menderita. Saya tambahkan sedikit persoalan tapera ini, benar-benar ini suatu kebijakan yang sangat ngaco dan sangat tidak profesional, juga tidak relevan. Kenapa? Karena syarat untuk memiliki rumah itu minimal dipotong sepertiganya gaji. Nah, kalau kita lihat rata-rata sekarang cicilan paling murah rumah yang untuk ukuran tipe perumahan tipe 36 lah atau tipe 30 dengan luas tanah 60 meter persegi
itu cicilannya paling murah itu 1.600.000. Bayangkan 1.600.000. Lah, Anda dengar tadi gajinya berapa di sini? 2.250.000. Dibagi 2 aja itu dibagi 1.600.000 itu kurang lebih hanya mensisakan sekitar 650.000 rupiah. Itu cukup buat apa hari ini 650.000 dengan istri dan 2 anak misalnya, ya kan? Jadi kebijakan bank juga tidak relevan. Ya, bank juga wajar juga membuat kebijakan seperti itu, ya kan? Dari sisi upah aja sudah tidak. Jadi bullshit lah. Teman-teman di Majalengka ini ikut tapera, kemudian dapat rumah, nanti itu omong kosong. Karena dari gajinya saat ini aja nggak bisa nyicil rumah. Nggak lolos verifikasi syarat untuk menjadi ikut KPR. Yang kedua, status pekerjaan. Ini gara-gara undang-undang Omnibus Law, sehingga maraknya sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang. Ya kan? Nah, sementara syarat untuk mau mengambil rumah adalah karyawan tetap. Pokoknya negeri sipil aja, honorer aja kagak dikasih, sama itu statusnya dengan ini buruh. Ya kan? Jadi bagaimana mungkin ya kan kebijakan KPR ini bisa mulus kalau tidak ditunjang dengan aturan yang lain, ya kan? Ini gara-gara Jokowi juga, undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang sudah berkali-kali diingatin jangan dibuat, malah ngakalin MK untuk disahkan, malah bikin Perpu. Ya kan, padahal udah diingatkan oleh para profesor, pakar-pakar hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, juga para aktivis, serikat pekerja, serikat buruh, berikut juga dengan para kiai, ulama, udah diingat, dan tokoh agama lainnya udah diingatin. Emang dasar Jokowi ini apalagi rezim buta dan tuli gitu loh, ya kan? Tidak bisa nggak move on gitu, lihat kenyataan, ya kan? Jadi sekarang ini apa yang diomongin Jokowi itu nggak ada yang benar, ya kan? Nggak ada yang benar sama sekali, ya kan? Persoalan IKN katanya, ingat itu ada itu yang beredar tuh videonya tuh, investor ada 30 investor dari Korea, dari mana, dari Eropa, dari mana sudah ada di IKN lah, dibantah sendiri oleh si Bahlil bin Bahlul itu, Menteri Investasi, bahwa sampai saat ini, ya kan? Belum ada investor yang ada di IKN. Dan dulu kita ingat banget tuh sombongnya Jokowi. Ketika menetapkan IKN ini kan ujuk-ujuk aja. Muncul, tiba-tiba dia ngomong. Habis dilantik jadi presiden, gak lama 2 bulan kemudian, akhirnya mau bikin IKN. Akhirnya IKN disahkan tahun 2022. Dan dia dengan sombongnya menyatakan bahwa pembangunan IKN hanya membutuhkan dana investasi, tidak membutuhkan dana APBN. Yang terjadi adalah kemarin APBN minta karena nggak ada investor masuk. Nah kemarin minta lagi tambahan anggaran 29,5 triliun. Makan tuh omongan lu Jokowi, ya kan? Songong banget ente, ya kan? Bikin kebijakan asal bikin kebijakan. Makanya dipikir dulu, segala sesuatunya memindahkan ibu kota itu nggak gampang. Banyak negara yang gagal memindahkan ibu kotanya. Udah contohnya banyak, ya kan? Di sisi lain katanya ingin mensejahterakan rakyat, tapi tiba-tiba muncul. Dan IKN ini cenderung yang memakan anggaran hari ini. Ya kan? Makanya keluarlah kebijakan tapera, kebijakan lain-lain supaya dipajakin, termasuk izin impor segala macam. Termasuk itu yang tadi, agar supaya korban judi online ya kan dapat bansos. Itu patut dicurigai. Patut dicurigai, itu tempat ladang korupsi. Nah, sebentar, orang-orang yang korban judi online ini datanya dibikin fiktif, disalurkan ke bantuan. Akhirnya apa? Dana yang dialirkan masuk untuk bansos ini dikorupsi lagi. Ini kan bantuan bansos kemarin banyak dikorupsi. Itu juga belum kelar ininya. Emang udahlah. Jokowi ini sudah gagal, jadi dalam 150 hari menjelang ini udahlah, nggak usah lagi bikin kebijakan yang aneh-aneh Pak Jokowi. Urus aja ETS, jangan ETS, biar bener, temenin aja itu. Di istana, tenang-tenang aja duduk. Karena sudahlah, kebijakan apapun yang Anda buat hari ini, Indonesia sudah terancam dan masuk di dalam krisis multidimensi. Krisis di bidang politik, krisis di bidang ekonomi, juga krisis di bidang hukum. Dan ini yang menderita adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah banyak dimiskinkan oleh Jokowi, oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Makanya dalam kuasa bayi saya ingatkan kepada kaum buruh di Indonesia,
dimanapun berada, sesuai dengan kesepakatan aliansi aksi juga buruh bersama dengan elemen gebrak yang tergabung ya. Jadi gabungan aliansi ini tergabung, ada lagi aliansi gerakan buruh Indonesia, itu akan melakukan aksi pada tanggal 27 Juni jam 10 di Kementerian Keuangan. Kita akan tanyakan itu. Ini kan salah satu biang kerok daripada keluarnya kebijakan Tapera ini adalah Menteri Keuangan tuh. Ya kan? Belum juga persoalan dana-dana BPJS dikorek-korek terus sama Sri Mulyani. Ya, kita akan datang, kita akan kepung itu Kementerian Keuangan. Kebetulan di situ juga di seberangnya itu adalah kantor Menko Perekonomian, Bapak Erlangga, yang juga biang kerok lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Jadi yang kita datangi ini adalah pada biang kerok. Selain daripada Jokowi tentunya ya, karena kan seperti statement Jokowi, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah, tapi pembisi-pembisi jahatnya ini ada di dua kementerian ini. Berikut juga kita akan sempatkan waktu untuk mampir ke Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Juni nanti untuk minta agar Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang mudahnya izin ekspor bagi produk pakaian jadi itu masuk Indonesia, sehingga mengancam industri-industri tekstil kita yang berdampak terhadap ratusan ribu pekerja tekstil di sektor tekstil itu terancam PHK. Jadi janjimu Pak Jokowi 10 juta lapangan kerja itu bullshit, omong kosong, yang bohong besar, termasuk sama dengan SMK, ijazah palsu. Aduh, udah banyak sekali nih skandal-skandal Jokowi ini. Sekali lagi, Jokowi ini bukan presiden multi talent, tapi presiden multi skandal yang harus segera kita lengserkan dari bumi Indonesia ini, karena sudah sangat meresahkan rakyat Indonesia sehingga tidak dapat mewujudkan amanah konstitusi, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja pemirsa, logika rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Dan sekali lagi, saya selaku Presiden PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga sekaligus sebagai Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, 10 Zulhijjah 1445 Hijriah itu jatuhnya adalah tanggal 16 Juni, bukan hari ini. Jadi pemerintah itu keliru. Kalau berdasarkan aturan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan fatwa daripada ormas-ormas besar Islam atau menteri agama. Jadi dalam hal pelaksanaan ibadah, kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.